Dalam sejarahnya, Perang Pattimura terjadi karena pendudukan kembali Belanda di Maluku pada awal abad 19 membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku, di mana pemerintahan Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan seperti kewajiban kerja paksa, penyerahan hasil kelautan, memberhentikan guru demi kehematan, dan menjadikan kaula muda sebagai tentara. Ada juga ketidakmauan Belanda untuk membayar terhadap perahu yang dipesannya sehingga membuat suasana semakin panas. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda, maka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda yang tidak masuk akal tersebut. Di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau biasa disebut Kapiten Pattimura, pada waktu pecah Perang Pattimura melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkat Kapiten Pattimura sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Pattimura dan pasukannya. Operasi tersebut membuahkan hasil karena berhasil merebut benteng Duurstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Broek beserta pasukannya. Namun Belanda terus berupaya merebut kembali benteng Duurstede dengan meminta bantuan dari Ambon lewat jalur perairan. Akan tetapi, bala bantuan berhasil digagalkan oleh pasukan Pattimura. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wasisil, dan Larike. Namun, Belanda semakin menguatkan pertahanannya, seperti di benteng Zeelandia, di mana Pattimura tidak berhasil merobohkan pasukan Belanda di sana. Akhirnya, Belanda mulai serius dengan membawa semua pasukannya untuk merebut benteng Duurstede, termasuk bantuan dari Batavia. Naasnya, benteng pertahanan tersebut jatuh kembali ke tangan Belanda. Karena hal tersebut, sisa pasukan Pattimura diperintahkan untuk meloloskan diri dan meninggalkan tempat. Belanda masih tidak puas karena mereka belum menangkap Pattimura, maka dibuatlah sayembara di mana siapa yang mampu menangkap Pattimura akan diberikan hadiah 1000 gulden. 6 bulan lamanya perlawanan, Pattimura akhirnya tertangkap. Pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon, sedangkan sisa pemimpin lainnya juga tertangkap dan dibuang ke Jawa untuk bekerja rodi. Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan kerajaan Pangaruyung dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Semula Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu tokoh dari peristiwa Perang Padri yang terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kaum kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Suwamanit, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, karya Merle Calvin Redcliffe, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai gerakan Padri karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Mekah. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam keseharian waktu itu dekat dengan judi, sabung ayam,
minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perbandingan antara kaum Padri dengan kaum adat yang tidak menemukan kata sepakat. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Hal tersebut yang membuat kaum Padri marah dan beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Perang Padri kemudian meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandaling. Pada masa perang tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin Sultan Arifin Muningsyah. Setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam, meletuslah perang pada tahun 1803. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di kota tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nan Ranceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang ini. Namun kemudian pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan pada pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinet menderita luka berat, kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Ranceh. Pada 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Rapp mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, raja terakhir Minangkabau yaitu yang di Pertuan Pagarayung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Rapp. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Pada 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun pertama perang itu 1803 sampai 1821 praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat yaitu kaum Minangkabau dan Batak, Mandaling. Dampak yang langsung dirasakan setelah perang Padri adalah jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, Tuanku Imam Bonjol sempat dipindahkan ke Ambon.
dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Namun dampak Perang Padri bagi penduduknya setempat pada akhirnya adalah lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama.